saat azan itu suaranya harus dikeraskan, Allah? Ya, kan azan itu bahasa kita artinya memanggil. Azan itu memanggil atau mengajak. Nah, mengajak orang banyak, memanggil orang banyak dari kata uzun itu kan harus kudu suarane banter. Nek gak banter ya ya gak krungu. Ya itu prinsipnya azan. Nah, setelah azan iqomah ya komat. Komat itu nggak perlu banter-banter. Nggak perlu nyedek nang mik. Lalek azan dicedekno suarane ambek mik. Tapi ojo mepet temen. Lek iki gak ono apa jenenge penyaring. Mike lek gak ono penyaring kaya kene gak ono penyaring itu suara gerok iku mlebu. Lek mike kemang mik sing larang sing apik ono penyaring. Dadi suarane masih cedek, suarane elek, gerok tengi iku iso dadi apik. Mlebu mik. Ngono iso kaya bersih. Ono mik sing larang niku. Nah, iku jadi azan itu menggunakan suara yang keras. Terus diusahakan lagunya juga enak. Terus nafasnya panjang. Biar orang-orang tertarik. Ini suaranya sopo kok enak menang. Itu. Jadi dari suara yang enak, nafas panjang itu bisa menarik perhatian orang untuk datang ke masjid itu ya. Ayo. Saat berada di dalam kamar mandi itu boleh bersuara apa tidak? Belajar. Berada di dalam kamar mandi. Boleh bersuara apa tidak? Nah, kalau suaranya diperlukan tidak apa-apa. Misalnya, kok ditakoni teko njobone kamar mandi ono sing takon mbok ibuke, mbok mbake, mbok sapa takon. Nah, itu boleh menjawab sepenuhnya. Nah, orang yang di dalam kamar mandi atau di dalam WC itu dilarang bercakap-cakap dengan orang yang ada di luar. Ini dilarang oleh Nabi. Tapi hukumnya itu makruh, tidak haram, ya, tidak haram, hukumnya makruh. Nah, tapi, ini bagusnya kalau kita sering-sering mengamati diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, menghindari bukan hanya dari hal-hal yang diharamkan saja, sampai makruh pun itu juga dihindari. Insya Allah itu pertanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu maksudnya derajat itu gini, derajat itu di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Mungkin tukang ojek itu ya wis mek tukang ojek ngono ya, utawa wong bakul bakso ya dodol bakso iku mungkin di hadapan manusia kan cuma bakul bakso. Terus dibandingkan dengan Pak Guru, Bu Guru kan lebih mulia Pak Guru dan Bu Guru. Tapi di hadapan Allah bisa berbalik. Lebih mulia tukang ojek, lebih mulia tukang bakso daripada Pak Guru, Bu Guru. Kenapa? Karena keikhlasannya yang ada di dalam hati, kemudian menjaganya orang ini terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi, lalai misalnya Pak Guru, Bu Guru ini kumangin ya kurang bertanggung jawab lah terhadap waktu-waktu ngajari wong gak prei kok moro gak mlebu. Dan Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu kan gak prei. Moro-moro gurune bolos tanpa alasan yang syar'i. Nah, itu jenenge kan enggak bertanggung jawab. Engko tekone telat-telat. Nah, yang semacam itu ya mending tukang bakso, mending tukang ojek. Ngono. Mending wong-wong sing dodolan di pinggir-pinggiran ngono. Kalau orang yang selain orang yang dipandang terhormat di masyarakat, umpamane wis kaki
Pak Camat, Pak Bupati, tambah dukur mana ya? Bukan hanya Pak Guru, Bu Guru, tapi Pak Camat, Pak Bupati, tambah dihormati oleh orang. Tapi itu kan di hadapan manusia, di hadapan Allah kita nggak tahu. Ya bisa jadi di hadapan manusia terhormat, di hadapan Allah juga terhormat, karena orang-orang ini, orang-orang terhormat ini, baik Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak RT atau Pak Guru, nah itu orang yang menjaga agamanya. Jadi Allah mengangkat derajatnya begitu. Ya. Ya. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib hukum. Loh, kok orang? Kok orang ini? Yang wajib itu melaksanakan, bukan orangnya yang melaksanakan wajib, enggak. Duduk orangnya si wajib. Perbuatannya itu perbuatan yang diwajibkan oleh agama. Malah orang yang meninggalkan sholat 1 kali saja diancam dengan neraka apa? Sakor. Ojo sakor ya, sakor. Terus di iki dasari nggak ngerti apakah ini hadis atau ini qaul ulama. Insya Allah ini Imam Hasan Basri itu mengatakan 1 kali saja orang sengaja meninggalkan sholat, 1 kali saja, jangan sering-sering, 1 kali saja, itu dosanya lebih besar dari 1000 kali berzina. Padahal zina itu dosa besar. Nah ini lebih Pak, lebih 1000 kali, lebih besar 1000 kali daripada dosa zina. Orang berzina saja diancam neraka, apalagi 1000 kali. Lalu terus gak sholat ya Allah. Berapa kali sholat ditinggalkan? Itu kata Nabi, sholat itu memisahkan antara mukmin dan kafir. Jadi batas pemisah antara orang Islam, orang yang beriman dengan orang yang kafir itu adalah sholat. Kalau melaksanakan sholat berarti orang Islam, tapi kalau tidak melaksanakan sholat, ini maksudnya dengan ngajar ya. Wis seru lek kewajiban sholat itu wajib, tapi tetap tidak dilaksanakan. Nah ini bisa disebut sebagai kafir. Kafir itu asal-asalnya sing ringan, kufur nikmat. Itu sing ringan kafir itu. Asal-asalnya. Kok ini, kufur itu apa sih? Kufur itu tidak mengakui. Kayak umpama ya, Miko mari di kei jajan ambil Angga. Terus iku mang ana sekolahan. Jika ini mau pas sekolah. Terus saya ngaji. Angga genten dikai enggak dikai njaluk nang Miko genten. Terus akhirnya Miko muni Angga ini, ayo gentenan, kok mang kan lah tak kei jajan. Saiki kan nyekil jajan, aku gak nyekil jajan. Aku gak di duit. Ayo saiki gentenan. Kan lah mang mari tak kei, jare Angga. Miku mau menolak. Kapan dikai? Padahal mang isuk wis dikai jajan nang sekolah. Kapan aku dikai? Nah, kata-kata kapan aku dikai itu namanya kufur nikmat. Nah, orang yang semacam ini banyak sekali. Ya termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, yang dengan sengaja berbuat maksiat itu termasuk kufur nikmat. Karena mata, kepala, kuping, mulut ini semuanya seluruh tubuh kita itu oleh Allah disuruh digunakan untuk beribadah. Beribadah, tapi kenyataannya dipakai untuk maksiat. Itu tidak males sholat bareng itu. Makanya masih di oma pengen sholat toh.
masih gak nang masjid. Wis males nang masjid ya salat ya omah dhewe. Cuman ya itu oleh situ pahalanya 1 dan belum tentu diterima. Nah, lek salat di masjid itu lebih pasti diterima. Kenapa? Karena ada temannya, ada imam, ada makmum. Jadi saling membantu. Itu keuntungan lek salat. Wis pahalanya besar 27 kali, iji lebih pasti diterima kalau salat berjamaah di masjid. Ya, ayo. Di mana tempat kuburan Coba. Ibu Nabi Muhammad? Oh, itu. Kuburan ibu Nabi Muhammad itu di kuburan, insya Allah di kuburan Baqi Madinah. Kuburannya di Madinah, ibu Nabi Muhammad. Nah, coba enggak dicek nih ya, mungkin apa ya iso lali kan? Sailinge iku ibu Nabi Muhammad, ana Baqi apa nanti ya? Karena gini loh ceritanya kan gini. Bapak Nabi Muhammad itu kan orang Madinah. So, terus meninggalnya kan juga di Madinah. Kemudian dikuburkan di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad kan nggak pernah mengenal bapaknya. Nah, pada usia sekitar 5 tahun apa 6 tahun, Nabi Muhammad kan diajak ibunya berziarah ke makam bapaknya di Madinah. Nah, waktu itu Nabi Muhammad dan ibunya itu masih tinggal di Mekah. Terus dijak ziarah nang makam bapaknya di Madinah. Lah sepulang dari Madinah ini, nah ini terus meninggal ibu Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah ini, meninggal. Lah meninggalnya saiki iki ana endi? Iki apa sih durung jelas ya. Tahu krungu meninggalnya di suku apa ngono. Nah itu apakah dikuburkan di situ juga atau dikuburkan di Madinah? Itu sing durung jelas. Jadi iki jawabannya sik ngambang ya. Sik ngambang kok digoleki neh literatur diwaca-wacane. Jadi itu sementara yang bisa dijawab, mudah-mudahan ada manfaat. Terus nggak ada tambahan? Boten. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa wa tahu ana al-laili wa adrafan nahar wa ja'alu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma